Halo semua, di video kali ini saya akan membahas tentang potensi outflow dana asing gara-gara rebalancing MSCI. Nah, em, waktu ini diumumkan ya, tanggal 12 Mei atau 13 Mei waktu Indonesia, itu saya lihat pagi-pagi langsung saya di forward tuh, dari broker ini, dari broker ini, dari broker ini. Jadi dari berbagai broker tuh estimasinya akan terjadi outflow antara 1 sampai dengan 3,4 billion ya. Kalau saya dapat beberapa versi sih. Kalau 1,7 itu kurs 17,5 itu sudah hampir 30 T. Kalau 3,4 billion berarti kan 60 T. Kalau kita dijual sampai 60 T dalam 1 bulan, waduh, itu kira-kira gimana tuh? Eh, Terus terang saya eh, waktu dapat data itu ada yang tanya, menurut lu gimana gitu? Nah, saya coba lihat data dulu ya. Kita lihat data ETF sama MF. Karena kalau misalnya MSCI melakukan perubahan, yang jual duluan biasanya ETF. Mutual fund, ya sometimes ya, tapi mostly juga enggak. Karena saya kasih contoh, tempat kerja saya kalau mutual fund itu, mereka nggak jadikan MSCI sebagai acuan gitu. Memang kalau masuk MSCI mungkin jadi inflow, tapi kalau kamu belinya based on fundamental, MSCI atau bukan tuh nggak jadi masalah. Nah, listnya seperti ini ya. Jadi yang standar ada brand DSSA, Aman, TPI, Acuan itu dihapus. Alfamart downgrade ke small cap. Kemudian yang small cap ada Antam, Ensin, Tapji, Tekim, Mika, Apik, DSNG, BSD, Ali, Sido, SSMS, MIDI, sama Bank itu juga dihapus. Jadi waktu ini keluar tuh banyak orang kaget, waduh ini benar-benar bersih-bersih gitu. Kalau eh, brand DSSA oke lah dari jauh-jauh hari kan. Kalau Aman sama TPI ya orang kaget ya. Kemudian Cuan saya sebelumnya sudah buat estimasi ternyata benar, Alfamart juga benar. Yang Aman TPIA ini nanti saya akan bahas di kesempatan lain. Kenapa dua saham ini bisa dikeluarkan? Nah kalau yang ini orang kaget loh, Antam kok bisa keluar? Apa yang salah gitu kan? Dia nggak ada masalah 1%, dia nggak ada masalah apa size dan lain-lain. Nah ini juga akan saya bahas di kesempatan lain. Nah, ketika saya lihat list saham yang akan dikeluarkan seperti ini, yang saya lakukan pertama kali itu adalah saya cek asing punya saham berapa nih. Nah, saya cek kategori ETF sama MF. Nah, kalau sudah pernah ngikutin konten saya sebelumnya, ETF itu 94%-nya asing. Kalau MF 85%. Jadi kalau per bulan April ya, itu ETF itu punya saham Indo itu sekitar 115 T, 94%-nya asing. Jadi sekitar 110 lah. Nah, kalau misalnya mutual funds itu 560, 85%-nya asing. Jadi hampir 500 T itu basically saham kita yang pegang itu mutual fund asing. Jadi eh, ya suka tak suka mereka punya say begitu. Nah, ETF itu adalah reksadana yang strateginya pasif. Jadi kalau misalnya eh, global index provider ya kayak MSCI, FTSE, GDX, GDXJ, mereka masukkan saham, ETF akan beli, mereka keluarkan saham, maka ETF akan jual. Nah, kemudian kalau mereka overweight, jadi misalnya bobotnya ditambahkan, ETF-nya juga akan nambah. Kalau mereka kurangi bobotnya, ETF-nya juga akan kurangi. Cuman kalau bobot ini eh, terjadi secara alami ya. Kenapa? Karena bobot itu kan dapat dari harga saham dikalikan free float market caps, kemudian dibagi sama total. Nah, free float market caps itu jarang berubah. Kenapa? Karena persentase free float itu ya gitu-gitu aja. Sangat jarang lah, misalnya dari 20 jadi 40 gitu. Kalau nggak ada aksi korporasi besar ya nggak kejadian. Jadi lebih seringnya dia naik turun sesuai harga. Nah, harga kan tiap hari berubah. Jadi pada dasarnya ketika harganya turun, bobotnya sudah turun secara alami gitu. Jadi tidak ada downweight gara-gara harga turun. Yang ada sih lebih kepada misalnya dulu free floatnya 40%, setelah dicek ternyata yang benar cuma 30. Nah, itu akan terjadi downweight. Kenapa? Karena yang tadinya dia kali 40%, sekarang menjadi kali 30%. Nah, em, jadi eh, penyesuaiannya itu akan dilakukan kira-kira seperti tadi. Nah, MSCI baru ini kan berlaku efektif di 1 Juni. Biasanya orang akan melakukan rebalancing hingga H-1 hari kerja sebelumnya. Jadi kalau 1 Juni Indonesia tuh 29 Mei. Kita tuh kebanyakan libur gitu. Jadi ya sudahlah. Nah,
dari sejak diumumkan dari 12 Mei sampai dengan 1 Juni, kalau saya ETF kan, apalagi kan saya nggak di Indonesia, saya ada di luar negeri gitu. Saya akan kontak broker lokal nih yang saya jadikan mitra. Broker lokal, saya mau jual saham X sekian lembar gitu. Menurut kamu saya bisa jual dalam berapa hari? Kalau misalnya dia bilang, oke Pak, tenang Pak, kalau segitu mah kamu jual H-1 aja nggak apa-apa. Ya sudah. Jadi saya nggak ngapa-ngapain dari 12 Mei, nanti saya baru jualnya tanggal 29 Mei. Tapi kalau misalnya brokernya bilang, waduh Pak Rudi, susah ini. Sahamnya kurang liquid, harganya lagi turun. Yuk mending jual dari sekarang deh. Oh kalau begitu saya jualnya bertahap dari sekarang. Nah, jadi diskusi antara broker sama fund manager itu terjadi setelah pengumuman MSCI. Jadi kenapa setelah diumumkan ada jarak sekitar 2 minggu itu sebetulnya Global Index Provider itu mau kasih waktu kepada para fund manager untuk melakukan penyesuaian. Di Indonesia juga begitu. Jadi LQ45 yang baru itu antara pengumuman sama efektif itu juga ada jarak, tapi jaraknya lebih pendek 1 minggu gitu. Nah kalau yang ini sekitar 2 minggu. Ya. Nah, kemudian sayangnya ya Bapak Ibu, kecuali kamu pemilik perusahaan langsung yang bisa minta ke BAE, Biro Administrasi Efek, untuk minta list investor, umumnya orang kayak kita tuh nggak tahu. Apalagi sekarang kayak BRI gitu. Waduh, pemegang sahamnya sampai ratusan ribu gitu. Nah, kamu mau tahu list pemegang sahamnya itu sudah susah. Kalau masih 10 ribu, 20 ribu, kita pakai Excel masih bisa di short gitu. Coba kalau dikasih 200 ribu, buka file Excelnya aja sudah berat gitu. Nah, jadi em, yang punya data investornya siapa saja, terus terang eh, cuma si emiten yang tahu. Regulator mungkin, tapi regulator tuh berarti kan harus minta datanya, kemudian datanya dia olah. Nah, karena saya nggak punya datanya, yang saya lakukan adalah estimasi berdasarkan kepemilikan MF sama ETF. Karena kalau yang broker-broker asing, saya lihat mereka membuat estimasi juga pakai pendekatan juga. Jadi nggak eksak amat juga gitu. Nah, jadi pertama-tama saya list 19 sahamnya. Kemudian saya tentukan apakah dia anggota daripada MSCI, FTSE, sama GDX atau tidak. Jadi kalau misalnya dia anggota MSCI, dia juga anggota FTSE, dia juga anggota GDX, saya akan pakai 50%. Sorry, dia anggota MSCI, dia bukan FTSE, dia bukan GDX, GDX itu yang emas ya. Saya akan pakai 80%. Kenapa pakai 80%? Karena dia cuma anggota MSCI. Jadi kalau MSCI cut dia keluar, yang jual tuh MSCI semua, itu 80%-nya. Nah, tapi kalau misalnya dia anggota MSCI, anggota FTSE, tapi bukan GDX, saya pakai 50. Kenapa? Karena si FTSE itu pengumumannya baru di bulan Juni nanti. Efektifnya 22 Juni. Dan mereka sudah umumkan nanti baru dilakukan itu tanggal, eh, sorry, di bulan September. Jadi dengan kata lain, FTSE itu do nothing di bulan Juni ini. Biarkan badai berlalu. Ya sudah, mereka biarkan aja. Nah, karena yang akan mengambil tindakan adalah si ETF-nya MSCI, berarti yang jual tuh cuma si MSCI aja, saya pakai 50%. Nah, ya, jadi kenapa 50? Karena MSCI dan FTSE, dia dua member utama itu. Kemudian FTSE nggak ngapa-ngapain, jadi FTSE nggak jual, tapi MSCI jual, makanya 50%. Nah, ada yang 30% kayak aman. Nah, kenapa 30%? Karena dia anggota MSCI, anggota FTSE, anggota GDX. FTSE sudah bilang dia tidak mengubah apapun. GDX nggak ada informasinya. Jadi saya asumsikan juga tidak ada perubahan. Nanti saya akan kapan-kapan bahas GDX, GDXG lagi. Nah, sehingga anggotanya, jadi ibaratnya ada 3 player, satu bilang mau jual, dua diam aja. Jadi 30%. Ya, jadi variasinya cuma 80, 50, 30. 20 ini ada karena si Alfamart dia demosi dari standar ke small cap. Jadi yang standarnya jual, small capnya beli. Nah, sayangnya di MSCI itu yang standarnya jauh lebih besar daripada small cap. Jadi kalau dia pindah dari standar ke small, ya sudah pasti terjadi outflow. Beda sama GDX, GDXG. Kalau GDX, GDXG itu yang GDX sama yang juniornya, G-nya itu nggak beda jauh. Jadi kalau misalnya kamu dari GDX pindah ke GDXG, menurut saya kemungkinan outflow-nya nggak banyak. Nggak kayak kamu dari MSCI standar pindah ke small. Nah, jadi ini ada 20%. Jadi variasinya 4 ya. 20% kalau demosi,
30% kalau dia 3 member, cuma satu yang bilang mau jual. 50% kalau 2 member karena eh, satunya bilang jual, satunya enggak. 80% itu dia cuma anggota MSCI, dia bukan FTSE. Nah, MSCI kan sudah bilang mau dikeluarkan, jadi yang jual itu akan banyak. Jadi ini adalah angka yang saya buat prediksinya. Nah, kemudian saya kalikan antara yang persentase itu 80, 50, 30, 20 sama eh, lembar kepemilikan ETF di akhir bulan April. Jadi contoh kayak brand, dimiliki ETF itu 371 juta lembar. Kalau dikali dengan harga akhir April, itu 1,6 T. 1,6 T kalau kali 80% jatuhnya 1,3 T. Ya, jadi dapat angkanya seperti itu ya. ETF April kali nilai dikali estimasi outflow dapatlah 1,3 T. DSSA, ya DSSA ini 50. Kenapa? Karena dia member FTSE dan juga member MSCI. Nah, MSCI akan jual 50% di apa sampai dengan akhir Mei ini. Nanti sisanya 50 si FTSE lanjut di tanggal 21 Juni. Jadi MSCI sudah duluan, FTSE belakangan. Tapi ya sudah, mau bagaimana lagi. Jadi penjualan oleh DSSI ini akan double oleh MSCI sampai dengan akhir Mei, kemudian langsung sambung lagi sampai dengan 21 Juni karena si FTSE juga akan melakukan penjualan. Nah, kemudian ada AALI eh, 50%, 57 aman, aman nih karena dia 3 member, eh, makanya karena 3 member, satu bilang jual, dua bilang enggak, saya kali 30%, 2,1 T. Ya. Nah, cara yang sama saya lakukan semuanya. Jadi kalau nilai ETF doang per akhir April itu 12,5 T. Dikalikan persentase-persentase ini jadi 7,8 T. Yang paling besar itu ada di Aman, ya, karena dia gede, brand, persentasenya besar. Kemudian TPIA, ya TPIA nilainya juga besar, jadi 1,3 T. Ya, sisanya ada 900 M Antam, ya. Kemudian sisanya kayak ini Tekim 200 miliar, Alfamart 200 miliar dan seterusnya. Nah, jadi estimasi saya 7,8 T. Ini hanya dari ETF. Selain ETF, menurut saya MF juga akan berpengaruh. Kenapa? Karena eh, misalnya contoh ya, reksadananya aktif, tapi portfolionya LQ45. Itu banyak loh di Indonesia. Jadi beberapa fund manager asing, mereka punya apa? Memang bukan ETF, bukan index fund, tapi mereka bilang portfolionya LQ45. Nah, dengan beberapa saham dikeluarkan dari standar, mungkin akan ada mutual funds yang strateginya aktif terpengaruh juga gitu. Nah, makanya saya pakai. Cuma karena MF aktif itu pilih sahamnya kan one by one, bukan satu kelompok gitu. Jadi saya kira mereka telah melakukan kajian resiko, kajian fundamental, sehingga saya menggunakan angka yang jauh lebih kecil, 5%. Nah, kenapa brand 2%? Karena brand itu kasus unik sendiri. Jadi dia itu pemegang sahamnya ada 4, itu menguasai di atas 95%. Sorry, ada 4, 4 itu eh, pokoknya waktu dulu dimasukkan HSC itu karena ada 4 pemegang saham. Selain 2 yang muncul di publik ya. 2 muncul di publik, duanya lagi 3%, 3%. Nah, satu pihak yang 3% itu ternyata dia kategori di KC-nya mutual funds. Jupiter gitu, Jupiter Fund, Jupiter apa, Jupiter Hill apa Jupiter Tiger gitu. Nah, mutual fund itu menurut MSCI itu adalah ini adalah non adalah free float gitu. Cuman kalau si Jupiter itu sudah ada sejak dia IPO, basically itu sama kayak pendiri. Kalau dibilang dia mutual fund kurang tepat, harusnya lebih ke private equity fund. Karena dia sudah punya sebelum IPO dan setelah IPO dia masih punya. Itu kategori reksadana penyertaan terbatas atau tipe-tipe private equity fund. Nah, eh, itu besar sekali, saya take out sehingga dapat angkanya 2%. Nah, jadi gampangnya begini. Jadi MF itu kalau brand itu 4,6 miliar lembar. Kalau dirupiahkan hampir 21 T. Tapi 21 T ini bisa dikatakan 4, dari 4,6 ya. Mungkin 4,2 miliar itu cuma satu pihak yang Jupiter itu. Jadi saya keluarkan, saya menggunakan cuma 2%.
ya. Sisanya 5%, dengan cara yang sama dapat 2,1 T. Nah, kemudian saya jumlahkan antara yang apa namanya, brand dari ETF berapa, dari MF berapa saya jumlahkan. Nah, dapatlah angka 9,9 T. Sebetulnya ini 10 T, Bapak Ibu. Mohon maaf saya yang salah. Saya kelupaan cuan gitu. Nah, ini yang benar. Jadi ada cuannya. Ada yang ingatin nih, Pak, cuannya ketinggalan gitu. Oh ya, maaf, maaf saya tambahkan lagi. Nah, jadi jumlahnya itu 10,5 T dari ETF dan dari MF. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini, biasanya fund manager itu akan menggunakan indikator namanya ADTV. ADTV itu adalah Average Daily Transaction Value. Ya, jadi transaksi harian lah, gitu, gampangnya begitu. Nah, contoh kalau brand 107 miliar, artinya saham brand itu rata-rata transaksi hariannya, saya pakai Januari Maret itu 107 M. Kalau misalnya ada ETF mau lepas 1,7 T, transaksinya per hari 107 M, berarti logikanya butuh 17 hari. DSSA 923 M, seharinya 177. Jadi kalau saya mau lepas semua, asumsinya 6 hari. Jadi ada yang 17, ada yang 6, ada yang 11, ada yang 2, ada yang 75. Apik ini saham nggak liquid sama sekali. Jadi memang dia tuh bisa masuk ke MSCI itu saya kira kecelakaan gitu. Makanya dikeluarkan lagi. Karena transaksi hariannya itu cuma pernah tinggi di 1 hari, setelah itu dia mati gitu. Nah, itu 75 hari. Sisanya itu ada yang 9, ada yang 17, ada yang 14, ada yang 22, dan seterusnya. Nah, apa artinya ini Bapak Ibu? Jadi gampangnya begini. eh, kan saya tahu ini tanggal 13 Mei. 29 Mei saya harus lepas 10,5 T. Dari 13 Mei kita tahu ke 29 Mei itu, karena banyak hari libur ya, itu mungkin cuma sekitar 8 hari kerja. Jadi kalau saya misalnya mau jual MSIN, saya tenang-tenang aja, 6 hari udah bisa selesai. Saya mau jual MIDI 4 hari sudah bisa selesai. Karena saya cuma mau jual 25 M, transaksi hariannya 7,5 M. Tapi kalau saya mau jual brand 17 hari, saya mau jual Ali 11 hari, it become problem for me gitu. Kenapa? Karena saya harus jual dalam 1,7 T dalam 8 hari kerja, normalnya 17 hari kerja. Jadi apa yang terjadi? ARB. Ibaratnya kalau saya jual 107 M, itu kan kondisi market normal. Kalau saya butuh uang lebih banyak, ya demand dan supply dong. Ibarat kalau saya mau jual harga normal 107. Tapi kalau Bapak bersedia turunkan harganya 30%, saya beli dia 300. Nah, jadi ARB itu terjadi kenapa? Karena jumlah yang mau dikeluarkan itu banyak, sementara daya serap dalam kondisi normal itu hanya seperti ini. Nah, idealnya Bapak Ibu ya, idealnya tuh asing maunya kalau dia mau exit atau entry itu like bisa selesai dalam 2-3 hari. Kalau selesainya dalam belasan hari seperti itu, berarti sahamnya kurang liquid gitu. Apalagi transaksi-transaksi ini kan bisa saja apa namanya, yang mereka bilang wash sell gitu. Wash sell itu artinya seolah-olah ada beli dan jual, padahal itu cuma temannya sendiri. Yang benar-benar di market tuh sedikit. Nah, eh, itu yang kenapa asing marah sekali. Mereka bilang free float kamu tuh nggak benar. Sebab kalau free floatnya besar, pemegang saham publiknya banyak, transaksi jual belinya terjadi secara alami. Tapi kalau free floatnya sedikit, transaksi jual belinya cuma itu-itu aja. Sehingga angka liquidity-nya itu tidak kelihatan. Begitu. Nah, jadi itu untuk kurang lebih gambarannya. Nah, jadi tadi kita lihat kan, jumlah hari yang untuk menjual itu yang bagus cuma Antam, Bapak Ibu. Antam ini ibaratnya bisa dilepas dalam 2 hari. Jadi kalau menurut saya, eh, mereka mungkin lepasnya pas dekat-dekat akhir bulan aja. Tapi kalau yang belasan hari seperti itu, mereka sudah harus jual dari sejak pengumuman. Itulah yang menyebabkan kenapa harga saham itu sejak diumumkan mengalami penurunan. Em, nah, di sini menurut saya Bapak Ibu, kemampuan broker itu sangat ditentukan. Jadi kalau saya fund manager global, saya mau jual saham, karena saya nggak ngerti pasar Indonesia, saya kan serahkan ke ahlinya Indonesia, yaitu broker lokal kan. Nah, broker lokal nanti yang bilang, oke Pak Rudi, kamu mau jual segini ya, nanti saya carikan pembeli deh. Nah, dia bisa coba jual di pasar reguler, ya. Bisa juga mungkin karena dia kenal banyak orang, memang dia deal sama banyak orang kan. Dia cari investor strategis nih. Misalnya dia ketemulah si X atau si Y. X, Y, ini mau lepas nih 300 M.
Kalau saya mau lepas segitu kan harganya pasti jatuh. Kalau saya tahu kamu pengen beli kan, kalau kamu beli 300 miliar kan harganya pasti arah. Ya udah kita ketemu tengah aja bagaimana. Nah, jadi dia akan cari player-player besar yang menyatakan minat mau beli saham itu, yang mungkin mau beli di harga yang murah gitu. Nah, jadi eh, kalau dapat ya, itu misalnya skornya bagus tuh. Oh, berarti saya mau lepas saham dalam jumlah besar, si A bisa nemukan yang mau beli gitu. Nah, tapi kalau nggak dapat ya sudah apa boleh buat jual di reguler. Nah kalau jual di reguler biasanya mereka punya KPI itu mereka dibandingkan antara harga transaksi sama VWAP. VWAP itu volume weighted average. Jadi misalnya harga saham open, high low close itu kan ada harga rata-rata tertimbang. Nah harga transaksi saya sama harga rata-rata tertimbang itu sama, lebih besar apa lebih kecil? Kalau saya bisa jual dengan lebih tinggi, berarti brokernya jago nih timingnya. Tapi kalau jualnya sama ya sudah netral. Tapi kalau jualnya lebih murah, lu gimana sih? Lu jual saham lu nggak bisa baca ya bid offernya. Lu main buang-buang aja gitu. Nah kasarannya begitu. Jadi ketika dalam kondisi seperti itu, kemampuan broker itu sangat diuji. Terutama yang broker-broker asing. Nah, keluar masuknya saham dalam keluarnya saham dalam MSCI itu menurut saya tidak selalu bad news. Sometimes ada perusahaan yang dia baik-baik saja, laba bersihnya oke-oke, bahkan bisa tumbuh pesat, hanya karena technicality seperti itu dikeluarkan, itu adalah kesempatan emas buat kita untuk beli di harga murah gitu. Karena kamu bisa tungguin, siapa tahu ada penawaran di pasar nego dengan harga oke, atau ya udah kamu tungguin aja dia sampai hari terakhir karena harus jual banyak ARB, kamu bisa beli di harga murah gitu. Nah, tapi dengan catatan ini, kamu tahu itu sahamnya, tahu itu perusahaannya. Kalau kamu nggak ngerti, kamu main beli aja, terus jatuh kamu stres, ya sorry to say, it's not for you gitu. Eh, semoga ya, semoga setelah rebalancing ini selesai, ada saham Indo yang bisa masuk di bulan Agustus nanti. Ini mohon maaf, ini agak double ya, jadi cukup baca yang sampai di halaman 14 ini saja. Em, ini kan saya buat di tanggal 28 Mei. Besok saya akan buat satu lagi konten yang membahas realisasinya seperti apa sampai dengan 28 Mei. Ini kan saya buatnya waktu itu masih di pertengahan bulan Mei. Nah, demikian. Semoga bermanfaat. Terima kasih.